A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah akidah akhlak kita pada bab yang kelima tentang as-sifat atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian, pada sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang sifat-sifat wajib adanya. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat-sifat wajib itu? Kita lihat dulu ya. Yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti ada ya. Sifat yang pasti ada dan harus ada pada Allah SWT untuk selamanya, bukan sementara, untuk selamanya. Allah tidak dapat dilihat ya. Allah tidak dapat dilihat dengan mata terlanjang, dengan alat sekalipun, dengan teropong yang paling hebat, dengan alat yang secanggih apapun, Allah tidak bisa dilihat karena manusia tidak diberi kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana saja, ruh yang ada pada diri kita ini, ruh yang ada pada diri kita ini, menggunakan alat secanggih apapun, sehebat apapun alatnya, namun manusia tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat ruh. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Jika ada di antara manusia bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Jadi manusia tidak diberi kemampuan untuk melihat ruh, tidak diberi kemampuan untuk melihat malaikat kecuali para nabi dan rasul. Tidak diberi kemampuan oleh itu. Nabi dan rasul diberi kemampuan untuk melihat malaikat, diberi kemampuan untuk melihat iblis, diberi kemampuan untuk melihat sesuatu yang manusia biasa tidak bisa melihatnya. Jadi sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti ada dan harus ada pada Allah SWT untuk selama-lamanya, tidak untuk sementara. Allah tidak dapat dilihat dengan mata telanjang maupun dengan alat secanggih apapun karena manusia tidak diberi kemampuan untuk dapat melihat Allah. Tetapi ingat, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Dimanapun kita berada, di penjuru manapun manusia itu berada, sembunyi dimanapun, manusia tidak bisa melihat Allah, tapi Allah Maha melihat kita. Oleh karena itu, malulah kalau mau berbuat jahat, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah senantiasa melihat kita. Saudara-saudara sekalian, melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat mengenal Allah. Sama halnya dengan mengenali manusia, hewan, tumbuhan gitu ya. Dalam hal ini tentu harus mengenali sifat-sifatnya. Misalnya manusia sifatnya seperti ini, hewan seperti ini, tumbuhan seperti ini, batu seperti ini. Ada sifat-sifatnya ya. Nah, sifat yang ada pasti mempunyai sifat tertentu yang sesuai dengan keadaannya. Manusia sudah membuktikan bahwa Allah itu pasti ada. Ya. Kenapa?
Karena Allah itu pasti ada adanya. Karena Allah yang menciptakan langit, bumi beserta seluruhnya. Sifat-sifat yang ada pasti mempunyai sifat tertentu yang sesuai dengan keadaannya, sedangkan manusia sudah membuktikannya bahwa Allah itu pasti ada. Karena itu pastilah Allah mempunyai sifat tertentu pula. Tidak sama seperti makhluk tentunya. Secara global, ya, Allah itu bersifat dengan segala macam sifat-sifat yang sempurna. Karena itu yang sesuai dengan ketuhanannya, keesaannya, kemahasempurnaannya. Mustahil Allah SWT mempunyai sifat kekurangan. Mustahil. Kalau Allah punya sifat kekurangan, itu bukan Allah, bukan Al-Khaliq. Ya, nah, jika mempunyai sifat kekurangan bukanlah Allah SWT, tetapi dia adalah makhluk. Ya. Para ahli, para cendekiawan menyebutnya sifat-sifat Allah itu dibagi kepada 3 golongan. Nah, ini ya, kita lihat kalau kita lihat dalam buku Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf, ya, dalam buku Mengungkap Kesempurnaan Sifat-Sifat Allah, diterbitkan di Jakarta, Pustaka Azman, ya, halaman 21, ya. Katanya, ya, kata para cendekiawan ini, sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, sifat yang wajib yang mesti ada. Yang kedua, sifat yang mustahil yang tak mungkin ada. Yang ketiga, sifat yang jaiz yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ya, itu kan menurut manusia, ya. Nah, menurut Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf, ya. Kemudian sifat-sifat wajib yang mustahil tersebut oleh Abu Mansur Al-Maturidi dibagi pula kepada 4. Pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat diri. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan. Yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat yang mempunyai makna yang menetap atau melekat pada zatnya. Dan yang keempat, sifat maknawiyah, yaitu sifat yang merupakan kelaziman bagi ma'ani itu sendiri. Saudara sekalian, adapun sifat-sifat yang mustahil, lawannya, ya, lawan daripada sifat yang wajib. Jadi sifat mustahil lawannya dengan sifat yang wajib. Ada 20 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Ini pun berdasarkan petunjuk dari Al-Qur'an. Ya, jadi yang sifat 20 itu disebut-sebut dalam Al-Qur'an. Manusia tidak mampu meraba. Manusia tidak sanggup berbuat apa-apa kecuali melalui petunjuk Allah. Ya, jadi kalau kita perincikan, ya, sifat-sifat yang wajib itu, pertama namanya wujud. Wujud. Jadi kalau kita sambil nyanyi, wujud kidam bakah muhalafatu lil khawadisi, dan seterusnya. Jadi kita bahas satu persatu. Wujud artinya ada. Ya, wujud artinya ada. Sifat wujud termasuk ke dalam golongan sifat nafsiyah. Ya, adanya Allah itu adalah karena zatnya sendiri, bukan karena diadakan oleh sebab-sebab lain di luar zat Allah itu. Nah, buktinya tentang adanya Allah SWT dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran.
Ya, ingat ya. Jadi manusia tidak akan mampu kecuali dijelaskan oleh Al-Qur'an. Nanti silakan saudara buka surat Al-Baqarah atau surat yang kedua ayat 117. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah menciptakan langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan, cukup berkata, ya, jadilah, maka jadilah ia. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Jadi kalau Allah menciptakan sesuatu itu tidak perlu pakai bahan, ya. Beda dengan manusia. Mau membuat rumah dicari dulu bahannya. Kalau dari kayu dicari dulu kayunya, didesain sedemikian rupa, kemudian kayunya dibeli, kemudian dibentuk sedemikian rupa dengan kayu, dengan peralatannya, baru dibuat rumah. Begitu juga buat jembatan, begitu juga buat apa sajalah. Beda dengan Allah. Allah kalau mau menciptakan, Dia tidak perlu bahan, tapi Dia hanya cukup berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka patutlah bagi orang yang mukmin, orang Islam yang mukmin, kan ada orang Islam yang tak percaya, orang Islam yang beriman. Karena ada orang Islam yang tidak beriman, artinya dia tidak percaya gitu loh. Apalagi dia orang Islam beriman, bertakwa lagi. Beriman dan bertakwa, dah ragu-ragu lagi. Ya, dah ragu-ragu. Loh, apa dasarnya? Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah dia kitab Al-Qur'an, la raiba fi, tak ragu-ragu, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi kalau orang bertakwa tak ragu lagi. Yang ragu itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Yang ragu itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang percaya, dia akan mengatakan sami'na wa atokna. Sami'na, aku dengar, wa atokna, dan aku taati. Saudara sekalian, bagi orang-orang yang mukmin, mereka mempunyai iktikad yang benar bahwa ia selalu ingat akan nikmat Allah SWT pada tiap kali ia melihat keadaan yang menjadikannya. Salah satu rukun iman ialah iman kepada Allah, amantu billah. Ya, lalu kenalilah bahwa Allah itu ada. Ya, mustahil ada langit dan ada bumi kalau tidak ada yang menciptakan. Itulah dia Allah. Makanya Allah itu wujud, artinya ada. Sekiranya Allah itu tidak ada, tentu dunia ya, langit, bumi tak mungkin ada. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi itu. Allah lah yang menjadi pangkal adanya segala yang ada. Seperti jurang yang amat curam, gunung yang menjulang tinggi, ataupun laut yang luas seluas mata memandang yang tidak bertepi. Semua itu menunjukkan ada yang menciptakan dan memeliharanya.
Siapakah yang menciptakan dan memeliharanya itu? Nah, itu dia. Nah, Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan atau surat ke-44 ayat 6 dan 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatam mir rabbik innahu huwas-sami'ul alim. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma inna kuntum mukinin. Kata Allah SWT, sebagai rahmat dari Allah Tuhanmu, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui apa yang saya ulangi, maaf. Sebagai rahmat dari Allah Tuhanmu, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, Allah yang memelihara langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang-orang yang meyakini. In kuntum mukinin. In kuntum mukinin. Saudara, yang kedua, sifat Allah qidam. Qidam ya, artinya terdahulu dan tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, tidak pula ada akhir. Terdahulu, tidak dimulai, tidak ada awal, tidak ada akhir. Bingung kan? Bingung. Suatu daerah ada awalnya, ada akhirnya. Tapi Allah qidam artinya terdahulu, tidak ada permulaan, tidak pula ada akhir. Qidam berarti dahulu, terdahulu. Allah itu qadimun ya, zat yang terdahulu, adanya dari semula, yang maujud sebelum dunia ini ada. Jadi tidak benar ya teori evolusi karya Darwin yang mengatakan bahwa bumi ini terjadi kebetulan ya, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal. Bisa pula bumi terjadi kebetulan ya. Nah, manusia berasal dari kera, dari monyet ya. Langit terjadi kebetulan, bertemu kebetulan, kepleset kebetulan, mati kebetulan. Nauzubillah min zalik. Hilangkan kepercayaan seperti itu, karena itu adalah kepercayaan yang hanya menggunakan akal tanpa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan seluruh isinya. Allah lah yang memelihara. Allah yang memberi rezeki. Allah yang merawatnya. Allah yang memeliharanya. Allah yang memberikan karunia. Saudara sekalian, qidam tadi saya sampaikan artinya terdahulu ya, zat yang terdahulu, adanya dari semua yang maujud. Sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada lebih dahulu. Dahulunya Allah tidak memakai permulaan. Kalau Allah memakai permulaan, tentu ada benda yang menjadi sebab adanya Allah. Hal itu mustahil karena Allah menjadi pangkal dan sebagai penghabisan segala yang ada di langit dan di bumi ini. Sesuatu yang bermula adalah baku. Ya, jadi kalau ada permulaan berarti bukanlah Allah. Sesuatu yang baru tentulah dijadikan.
oleh sesuatu yang lain di luar dirinya. Ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu mustahil. Kalau Allah itu qidam, artinya terdahulu, kalau ada yang mendahului itu mustahil. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Hadid, ya, surat yang ke-57, ya, silakan dibuka surat ke-57 ayat ketiga. Kata Allah, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Dialah Allah yang terdahulu dan yang terakhir. Ini jangan ditelan mentah-mentah, ya. Allah terdahulu dan Allah yang terakhir. Kalau begitu Allah akan sirna? Tidak. Allah tidak sirna. Karena itu mintalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, karena Allah terdahulu dan tidak akan terakhir, tidak akan diakhirkan. Dan Allah yang menjadikan langit bumi beserta seluruh isinya, wal awal wal akhir waz zahir wal batin. Jadi semuanya itu adalah mutlak milik Allah. Maka patutlah bagi orang mukmin bahwa ia banyak bersyukur kepada Allah yang menjadikan dia menjadi seorang mukmin dan muslim dengan mengkaruniakan. Allah telah mengkaruniakan, ya, nikmat. Jadi kita diberi karunia oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita yakin dan seyakin-yakinnya, bukan ainul yakin tapi hakul yakin, ya, hakul yakin, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilengkapi dengan segala kebutuhannya. Segala kebutuhannya dilengkapi oleh Allah. Ketika kita dalam ruh, ketika kita dalam perut ibu, ketika kita dilahirkan, ketika kita menjelang remaja, ketika kita menjelang dewasa, ketika kita sudah dewasa, sudah tua renta, akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, baqo. Baqo artinya kekal. Sifat Allah baqo artinya kekal, tidak berkesudahan, kekal selamanya. Kholidina fiha abada. Jadi Allah itu kekal, kekal selama-lamanya. Nah, baqo itu artinya kekal. Allah itu bakin, yakni zat yang kekal, tidak akan musnah, tidak akan rusak. Tapi ciptaannya ditakdirkan Allah akan rusak dan musnah. Ciptaan Allah itu ditakdirkan oleh Allah akan rusak dan musnah, apalagi ciptaan manusia. Allah yang berfirman dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada ini fana, rusak, hancur, tapi hanya wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi Allah bakal kekal selama-lamanya, tidak ada kesudahannya, tidak ada akhirnya. Allah tidak pernah rusak, Allah mustahil rusak, Allah mustahil musnah. Jika Allah dapat rusak atau musnah, hal itu bukanlah Allah, melainkan makhluk yang asalnya ada,
kemudian menjadi tidak ada. Oleh karena itu Allah bersifat kekal selamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ya. Jadi sudah saya sampaikan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat surat Ar-Rahman surah ke-55 ayat 27 ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Saudara sekalian, Allah itu selama-lamanya tidak mengalami kesudahan, tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kehancuran. Sesuatu yang dapat binasa itu tentulah bukan Allah, ya, tapi Allah kekal selama-lamanya. Allah yang maha agung, maha sempurna. Sesuatu yang dapat binasa tentulah ada yang membinasakannya. Sesuatu yang dapat binasa itu tentulah bukan Allah SWT, sebab Ia tidak dapat menolak kebinasaan. Ya, oleh karena itu Allah mestilah baqa, kekal. Maka patutlah bagi orang mukmin yakin kepada Allah bahwa Allah SWT tidak pernah mati. Jika pernah mati bukanlah Allah, ya. Nah, jika dia mati, dia adalah makhluk, ya. Walaupun dia mengaku Allah, mengaku Tuhan, kayak Fir'aun laknatullah. Ingat ya, Fir'aun itu kan dia ngaku Tuhan. Fir'aun laknatullah itu berkata kepada kaumnya, berkata kepada tentaranya, berkata kepada rakyatnya. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nauzubillah min dzalik. Tapi dia pun sebenarnya tak percaya dengan dirinya sendiri. Kenapa? Dia dulunya lahir, dia itu menjadi anak-anak, sudah menjadi anak, jadi dewasa, jadi remaja, jadi dewasa, baru diangkat jadi raja karena dia sombong. Fir'aun itu sombong. Nah, memang dalam sejarah 52 tahun dia jadi raja. 52 tahun, setengah abad lamanya dia menjadi raja. Tapi apa yang terjadi? Mati juga. Berarti dia bukanlah Allah, dia bukanlah Tuhan, tapi dialah makhluk yang mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Maka patutlah bagi orang mukmin yakin kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati. Jika pernah mati, itu bukanlah Allah. Nah, jika pernah bersalah, segeralah bertaubat kepada Allah. Jika kita pernah khilaf, mintalah ampun kepada Allah. Jika kita pernah berdosa, mohon ampunlah kepada Allah. Jadi Allah itu maha pengampun. Saudara-saudara sekalian, yang keempat, mukhalafatu lil khawadis. Mukhalafatu lil khawadis artinya berbeda dengan segala yang baru. Ya, mukhalafatu lil khawadis, tidak serupa dengan alam ini, ya. Berbeda dengan segala yang ada, berbeda dengan segala rupa, berbeda dengan alam semesta. Jadi kalau sama itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ibu-ibu buat goreng, tak mungkin goreng yang dibuat ibu-ibu sama dengan ibu yang membuat goreng. Mustahil. Nanti bingung orang yang makan goreng mau dimakan yang mana. Ya, itu contoh. Jadi Allah mukhalafatu lil khawadis.
Allah itu ya berbeda dengan segala yang baru. Tidak ada satu makhluk pun yang menyamainya atau menyerupainya, baik dalam zatnya, dalam sifatnya, maupun dalam perbuatannya. Karena sudah jelas bahwa Allah yang menciptakan dunia ini dengan sendirinya. Allah pasti berbeda dengan dunia yang diciptakannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti silakan buka Al-Qur'an surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan alam, dan sebaliknya, Dia Allah tidak mungkin ada yang menyamai. Jika ada yang menyamai, itu bukanlah Allah. Yang baru ialah yang diciptakan atau makhluk. Kalau Allah sama dengan yang baru, berarti Allah diciptakan. Nah, dan itu mustahil, tidak mungkin. Karena itu Allah tidak serupa dengan yang baru. Allah berbeda dengan segala sesuatu yang ada di dalam alam ini. Maka patutlah bagi orang mukmin bertakwa kepada Allah SWT. Dia wajib banyak-banyak mengucapkan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Baik saudara sekalian, mungkin kita cukupkan di sini dulu pada sesi yang kedua ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali, karena ini pembahasannya yang sangat panjang. Maka secara bertahap insya Allah akan jumpa kembali sesaat lagi. Fa'tabiru ya ulil absor la'alakum tattaqun.